Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas berkaitan dengan Al-Quran wa takhayyul, daya Al-Quran dan daya khayal. Masih ingat kaitan daya khayal bagi manusia? Ya, kita memang diarahkan untuk berkhayal, ya, tapi berkhayal yang konotasinya adalah positif, ya. Sebagaimana pernah saya tanya kepada Bapak pernah nggak masuk ke dalam surga? Surga dunia mungkin. Surga dunia pun belum pernah dapat, ya. Tapi kenapa kita harus meyakini surga itu benar-benar ada? Hah? Ya itulah, ya. Daya khayal kita harus menerawang jauh ke negeri akhirat. Salah satu itemnya padang mahsyar, surga, neraka, ya. Semakin tinggi daya khayal kita, semakin bagus juga untuk keimanan dan ketakwaan kita. Coba Bapak sekarang saya ilustrasikan. Coba Bapak sekarang berkhayal Bapak masuk neraka. Coba 5-10 detik aja. Coba Bapak Ibu berkhayal 10 detik masuk neraka. Coba. Saya hitung ya sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih ada yang cengengesan, ya. Masih ada yang ketawa-ketawa, ya. Ya. Nah ini, ya. Jadi sebagaimana saya sampaikan, seorang Umar bin Khattab daya khayalnya itu jauh luar biasa, ya. Al-Quran dan Sunnah itu kan sifatnya apa? Deskripsi, ya. Deskripsi itu apa? Ya penjelasan saja, ya. Tidak seorang Umar itu, nih mau tahu surga, nih kamu masuk neraka, masuk surga, nih surga, oh ini surga. Kamu mau tahu neraka, nih masuk neraka nih, oh gini neraka, gitu nggak? Enggak, ya. Itulah berarti kan kita sebagai manusia diberikan akal, dan salah satu item fungsi akal tersebut adalah berkhayal. Semakin jauh kita berkhayal, semakin dalam berkhayal yang konotasinya adalah kebaikan, semakin cerdas kita sebagai manusia, ya. Nih kalau tadi 10 detik saja simulasi berkhayal masuk neraka, ada yang ngejerit atau ada yang nangis, saya berguru sama dia, ya. Ternyata saya celinguk ke kanan ke kiri, masih pada cengengesan semua, ya. Nah ini, ya. Jadi PR kita, ya, adalah bagaimana kita memiliki akal, otak, ya, dan kita punya daya khayal. Coba daya khayal kita menembus dimensi waktu. Bahkan banyak ayat-ayat juga berkaitan dengan dimensi tempat, ya. Kalau dalam juz amma atau surat-surat yang ada juz 30 kan banyak berkaitan dengan semesta, ya. Wasyamsi waduhaha, ya. Terus apa lagi misalnya wallaili idza tajalla misalnya, dan lain-lain, wallaili idza yaghsha, wallaili idza yaghshaha, dan lain-lain. Sangat banyak, ya. Wal qamari idza talaha misalnya. Jadi matahari, bulan, siang hari, malam, ya. Wal ardi wa ma tahaha misalnya, ya. Bumi, ya. Supaya apa? Daya khayal kita ditarik untuk jangan di tempat, jangan seperti katak dalam tempurung, ya. Nah, ini potensi. Saya katakan kenapa manusia bisa lebih hebat, saya katakan, ya. Bahkan lebih mulia daripada malaikat, itulah akal kita. Karena akal, kita bisa lebih, naudzubillah, lebih hina daripada binatang. Karena akal, kita juga bisa lebih mulia, bahkan lebih terhormat dari siapa? Malaikat. Daya khayal. Allah mengarahkan kita dengan, makanya banyak Allah bersumpah dengan matahari wasyamsi waduhaha, ya, wal qamari idza talaha, dan lain-lainnya, wadduha wal laili idza yaghshaha, dan lain-lainnya. Jadi
matahari, bulan, alam semesta, ya, wasama'id wasama'id ta was apa wasama'idzatil buruj, misalnya matahari, langit yang mempunyai gugusan bintang, ya. Jadi daya khayal kita ditarik jauh ke dimensi tempat yang sifatnya jauh di sana, ya. Jadi kualitas kita sebagai manusia itu bisa dibedakan dari sejauh mana daya khayal kita. Ya, itu tempat, ya. Matahari, bulan, ya. Makanya terkadang jadi candaan, ya, di Indonesia masih apa yang film-film hantu-hantu itu dulu, hitam putih. Saya menemukan kuntilanak, pocong, ya. Apa dulu filmnya apa tuh di mana? Stasiun apa lupa saya, ya. Itu zamannya ibu itu, zamannya ibu, ya. Ya, Semari Jembatan Ancol zaman saya masih SD itu, ya. Ini anak-anak yang masih muda saya yakin nggak tahu tuh, ya, film Semari Jembatan Ancol, ya. Kalau Pak Untung ini zamannya Pak Untung Semari Jembatan Ancol, ya. Ya. Ya, masa-masa hal kayak gitu, ya. Coba di luar sana sudah menembus batas astronomi, sesuatu yang kecil, baik yang makro dan mikro. Itu Al-Quran mengarahkan kita, daya khayal kita. Jadi Al-Quran, makanya ada seorang filosofi di Mesir, dia adalah pelopor dalam pergerakan dakwah di Mesir, ya. Beliau mengarahkan, ya, dalam hal seorang dai, yaitu menghindari safasifil umur atau safasiful umur, ya. Hal yang remeh-temeh, ya. Kita punya akal, otak, mubazir kalau misalnya dipergunakan hal yang remeh-temeh. Ini, ya. Kalau saya analogikan, Bapak punya Robicon, tapi dipergunakan hanya untuk apa yang remeh-temeh contohnya? Ke pasar, jadi borong cabe, jadi borong cabe, ya. Ngangkut cabe, nah, ngangkut cabe pakai Robicon, ya. Bisa nggak? Ya bisa, ya. Tapi apa sih namanya? Efisien nggak? Nah, efisien nggak? Tidak efisien, ya. Nanti kalau atau Orbicon dipakai buat ngangkat semen, besi, ya, karatan dan apa, nggak efisien, ya. Atau bapak dibelikan atau bapak atau nenek kakek dibelikan apa HP terbaru sekarang? iPhone berapa? 25. Ya, apalah itu, ya, ya, ya. Tapi nggak dipakai buat HP, dipakai buat ulekan doang, gitu kan, ya. Efisien nggak? Bisa nggak dipakai buat ulekan nih, HP kita nih buat ulekan bisa nggak? Bisa, tapi efisien nggak? Nggak efisien. Itulah analogi saya. Kita punya akal yang daya nalarnya. Kenapa Allah menggambarkan wasyamsi waduha sampai matahari sampai ini? Karena akal kita bisa menembus itu, ya. Makanya kita terkadang hanya ngeremeh-temeh saja, ya. Kita di Tuhan tuh, ya, di Jati Keramat ngejar pocong, nah, ya. Itu justru mainannya jin, ya. Jadi kita tidak berpikir yang besar-besar, yang kecil-kecil. Mubazir, akal kita dipergunakan hal-hal yang seperti itu, ya. Dimensi waktu, apalagi tadi dimensi waktu, bukan hanya saja di dunia ini. Akhirat itu dimensi waktu atau tempat? Dua, ya. Dimensi tempat juga iya, dimensi waktu juga iya. Anggaplah dimensi waktu, ya. Kita tidak hal remeh-temeh berkaitan besok gimana, ya, 2 hari gimana, 3 hari gimana, tapi dia menembus batas dunia ini. Bagaimana saya menjadi orang kaya di akhirat? Bagaimana saya menjadi orang sejahtera di akhirat? Akhirnya apa? Dia mempergunakan segala umur dan kesempatan dia di dunia ini untuk semaksimal mungkin mendapatkan kekayaan, kemakmuran, kesejahteraan di mana? Di negeri akhirat. Ya, nah ini akal kita. Ya, akal ini menjadi pembeda. Maka dalam dunia fikih, bahasa fikih, tamyiz. Tamyiz itu apa? Bisa membedakan yang baik dan buruk. Ya, itu sudah kita bahas, ya. Berkaitan dengan fungsi akal, ya. Yang terakhir adalah takhayyul, ini daya khayal, ya. Baik, ini hanya sekedar mereview, ya. Sekarang kita masuk ke dalam tema baru yang dinamakan al-ahlam. Ya, ahlam itu mimpi, ya. Kok Ustadz dalam dunia psikologi Islam kok dibahas mimpi-mimpian?
ya. Ya namanya psikologi, segala sesuatu yang berkaitan dengan emosional, kepribadian, apalagi akal manusia itu akan dibahas, ya. Kecuali yang sifatnya fisik, ya. Jantung, paru-paru, apalagi ginjal, nah itu bukan dunia psikologi, ya, tapi dunia apa? Kedokteran, ya. Tapi kalau berkaitan dengan apa yang ada di dalam manusia, ya, yang tersembunyi, baik emosi, yang sifatnya tiga sebenarnya, ya, akal, hati, ya, emosional itu semuanya berkaitan dengan itu, ya. Hati kita terkadang marah, senang, itu semuanya dibahas. Ini kan bagian daripada kepala kita, akal kita, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu kan disandingkan dengan bagaimana menciptakan matahari, bulan, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa nafs itu apa? Ya, jiwa, ya. Dulu Rasulullah lulusan UI, IPB atau Oxford? Nggak ada, ya. Tapi langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, berkaitan dengan ahlam ini, mimpi, ya. Jadi mimpi itu kan berkaitan dengan tidur, ya. Jadi dalam dunia psikologi di sini mimpi itu dikaitkan dengan beberapa item, ya. Kalau dalam dunia psikologi barat, ya, mimpi itu tidak dibahas. Saya katakan mimpi itu dimarginalkan. Kenapa? Dia tidak berdasarkan eksperimental, ya. Kecuali memang berkaitan dengan ta'dilus suluk. Apa itu ta'dilus suluk? Problem solving, ya. Memperbaiki karakter tertentu. Kalau ada anak kecil dia mempunyai traumatik, ya biasanya memang dalam assessment, ya, salah satunya adalah kalau misalnya penyebabnya adalah mimpi tertentu, nah itu bisa jadi dibahas, ya. Tapi rata-rata dalam dunia eksperimen, dalam dunia psikologi tidak dibahas tuh, ya. Misalnya perbandingan mimpi Presiden Indonesia dengan mimpi Presiden Malaysia, nggak ada tuh istilah kayak gitu, ya, nggak ada, ya. Tapi dalam dunia psikologi Islam itu dibahas, ya. Kenapa? Ya beda rujukan, ya. Saya kembali lagi, psikologi Barat rujukannya apa? Mesti ingat eksperimental, ya, tajribi, percobaan, riset. Nah, ya kalau bahasa kitanya riset, dan riset, ya. Murni saintis, ya. Terus berarti psikologi Islam nggak murni saintis dong, ya. Saya katakan murni saintis tapi lebih maju. Nah, itu, ya. Mungkin psikologi barat saintisnya 6, tapi psikologi Islam saintisnya 10 purna, ya. Karena rujukan daripada psikologi Islam itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Jangan sampai kita mengatakan Al-Quran dan Sunnah tidak saintis, justru saintis, ya. Ya, kok kita nggak paham? Berarti akal kita belum nyampe, ya. Sebagaimana dulu di zaman Rasulullah mengatakan jarak itu nanti di akhir zaman akan dekat, ya. Para sahabat nggak ngeh ketika itu. Apa itu maksudnya jarak itu dekat, ya? Coba kalau kita sekarang, ya. Paham saya ketika memahami atau membaca hadis tersebut, jarak dekat itu diasumsikan bahkan ditafsirkan oleh para ulama, kalau dulu Bapak pergi haji dari Bekasi sampai ke Mekah, belum ada pesawat, belum ada apalagi perahu, ya. Perahu mungkin tidak ada lah, ya, ya. Kapal, ya. Berapa hari itu Bapak? Berangkat pulang tuh berapa bulan? Setahun, ya. Setahun, ya. Berangkatnya setengah tahun, pulangnya setengah tahun. Tapi sekarang Bapak pulang pergi kira-kira berapa jam? 10 jam, ya. Bapak dari Bekasi naik Grab atau naik mobil sampai Soekarno-Hatta 10 jam, ya, sekarang, ya. Sampai dari Soekarno-Hatta sampai Jeddah 9 jam, ya, 9 jam. 9 jam, Bapak di Jeddah tidur 2 jam, balik lagi. Ya, berarti kan nggak sampai sehari semalam, ya. Inilah yang dimaksudkan apa? Bahwa jarak atau tempat itu semakin dekat. Dulu sahabat nggak, tapi
Rasulullah sudah mengisyaratkan itu ya berkaitan dengan teknologi ya. Belum lagi dalam Al-Qur'an ya. Ulama-ulama terdahulu ya menafsirkan ayat-ayat berkaitan dengan kedokteran, dengan sains, dengan astronomi tidak sehebat dengan ulama kontemporer sekarang ya. Ketika mengatakan misalnya al-jawaril kunnas wal laili idza as'as. Nah, ini saya prolog ya sebelum masuk ke dalam dunia mimpi ya. Nah, kalau dulu apa sih itu? Wah, ini mungkin bintang biasa. Kalau dulu kan sains belum secanggih atau terdepan sekarang ya. Ulama-ulama tafsir itu kan mulai viral tafsir, walaupun di masa Rasul sudah mulai ada tafsirnya ya. Walaupun tafsirnya ayat bil ayat ya, misalnya ayat bil hadis ya. Tapi belum masuk ke dalam dunia riset eksperimen seperti sekarang ya. Coba kalau misalnya Ibnu Abbas ya, lahir di zaman sekarang, pasti tafsirannya lebih ini lagi Al-Jawaril Kunnas. Makanya Al-Jawaril Kunnas ada yang menafsirkan itu adalah black hole ya. Apa itu black hole? Black hole itu adalah seperti tong vakum cleanernya antariksa ya. Kalau ada bintang-bintang yang hancur di kan ada, kalau ada pasir kan di vacuum cleaner ya. Atau hilang nggak pasirnya? Hilang. Masuk kemana? Vacuum cleaner ya. Nah, ulama kontemporer sekarang mengatakan black hole itu adalah itu tuh di Al-Jawaril Kunnas, dia kemana-mana. Jadi ada benda-benda antariksa bintang yang sudah hancur itu masuk ke dalam black hole, maksudnya terserap oleh Al-Jawaril Kunnas. Kunnas itu apa? Seperti sapu ya. Nah, ini bayangkan ya. Jadi ingin saya mengatakan jangan sampai kita sebagai manusia, orang beriman apalagi mengatakan Al-Qur'an dan hadis tidak saintis. Jangan sekali-kali ya. Walaupun tadi kita tidak pungkiri ilmu psikologi barat saintis nggak? Saintis karena mereka berdasarkan riset saja. Anggaplah 6 ya. Dan mereka tidak mau yang tidak masuk akal. Kalau kita ya, kalau tidak masuk akal kita stagnan ya. Mungkin suatu saat nanti, suatu masa nanti akan mulai masuk akal ya. Dan ya berkaitan dengan ahlam, mimpi ya. Di sini al-farqu bainar ru'ya war ru'yah wa hal yashmalu thalathata umur takhtassur ru'ya bima yakunu fil naum ala hin takhtassur ru'ya bima yakunu fil yaqdah ya. Jadi dalam bahasa Arab ada ungkapan atau ada literasi, redaksi perbedaan antara ru'ya dengan ru'yah ya. Jadi kan kalau mimpi itu lagi tidur atau tidak tidur? Lagi tidur ya. Tapi kalau bapak misalnya, aduh kapan ya saya punya istri 4, terus kata temannya, mimpi ente. Nah, itu lagi tidur atau nggak tidur? Nggak tidur ya. Ya itu candaan bapak-bapak biasanya ya. Ya. Jadi dalam bahasa Arab ru'ya itu adalah mimpi ya. Tapi ru'yah ya itu biasanya ketika tidak tidur. Ya, itu yang membedakan ru'yah ya. Makanya istilah ru'yah itu adalah melihat ya. Misalnya ketika penetapan awal Ramadan, apa biasanya istilahnya? Ru'yah ya, ru'yat ya kalau bahasa Indonesianya ya. Tapi kalau pakai ruqyah itu apa? Ya ruqyah di ruqyah ya, di jampe-jampe ya. Nah, ar-ru'ya bil khayal war ru'yah bil ain. Nah, ini yang kedua adalah ar-ru'ya itu adalah bil khayal. Jadi mimpi kita ya kalau lagi tidur itu kan apa? Ya khayal ya. Misalnya hakikatnya dia istrinya 1 ya. Ini candaan aja ya, ibu-ibu ya, mau izin ibu-ibu ya. Di rumah diomelin terus sama istrinya ya. Akhirnya dia tidur. Mimpi punya istri 4. Wah, dia yang ngomelin istri 4-nya itu, 4 istri diomelin sama dia ya. Nah, ini apa? Karena tidak tercapai di kehidupan nyata, tercapai di kehidupan mimpi. Pas bangun-bangun langsung diomelin lagi sama istri, bangun sholat subuh ente. Ya. Nah, ini canda aja ibu-ibu ya, mohon izin ini ya. Ini ya. Ar-ru'ya nasatul fikri wa ru'ya haditha fisuluziyah ya. Nah, ru'ya itu adalah terkadang efek daripada tadi tuh ya, efek daripada psikologi
ya, harapan tertentu yang tidak tercapai. Ya, kalau ru'ya itu memang haditha fisiologiyah yang nyata, ya. Nah, mimpi dalam Al-Qur'an, ada nggak mimpi dalam Al-Qur'an? Hah? Ada, ya, makanya dibahas, ya. Mimpi itu berkaitan dengan binatang atau manusia? Manusia, ya. Terus jin mimpi nggak? Kurang lebih sama. Jin sama manusia psikologinya kurang lebih sama. Hanya saja fisiknya yang berbeda, ya. Mungkin fisik jin ya wal alam, ya. Bukan fi ahsani takwim, ya. Itu yang dihasatkan, didengkikan oleh para jin kepada kita manusia. Kalau kita manusia fi ahsani takwim, ya, tangan Bapak alhamdulillah ada 2. Kalau tangan Bapak ada 10, serem nggak? Ya. Tapi kalau jin bentuknya beda-beda, ya. Itulah yang dikatakan oleh anak kecil yang dinamakan serem. Padahal memang bentuk mereka seperti itu, ya. Itu dihasatkan, didengkikan oleh mereka, ya. Makanya mereka kadang senang, ya, iseng, ya, menjelma dengan fisiknya manusia, ya. Yang kedua yang mereka hasratkan adalah nabi akhir zaman dari jin atau manusia? Manusia. Nabi-nabi rata-rata dari jin atau manusia? Manusia. Nah, ini yang kedua, ya. Jadi ahlam dalam Al-Qur'an itu ada, dalam hadis juga itu ada, ya. Hanya saja berbeda apakah ini mimpi yang hanya sekedar kenyataan atau cita-cita yang tidak tercapai, atau ini mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, ya, 2, atau yang ketiga jangan-jangan mimpi dari setan. 3, ya. Saya ulangi. Mimpi secara global bagi manusia, cita-cita yang tidak tercapai, ya, tapi tercapai di mana? Di mimpi. Tadi ibarat Bapak pengen punya istri berapa? 4, tapi kenyataannya pengen ngomelin istri, tapi kenyataannya diomelin istri. Ya, ini canda aja, ya. Yang kedua adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ketiga adalah mimpi dari setan. Yang adghathu ahlam, ad-daghthu huwa al-khalat wal iltibas wat tashwis, ya, la yaqbaluha al-aqal raghabatun nas lam yatahaqqaqna. Yang pertama ini yang saya sampaikan tadi, ketika kita di dunia ini punya cita-cita, ambisi tertentu tapi tidak tercapai, ya. Terkadang tercapainya di dunia mimpi. Ya, terkadang anak-anak seperti itu terkadang, ya. Jadi kalau misalnya menafsirkan mimpi, ya, ada nggak nabi yang salah satu kemampuan kecerdasannya menafsirkan mimpi? Ada, ya. Ada nggak buku tafsir mimpi? Ada nggak sahabat yang kadang menafsirkan mimpi? Ya, ada, ya. Tapi memang harus jangan offset, ya. Nah, ini akan saya detailkan juga, ya. Jangan sampai mimpi menjadi dalil, intinya gitu, ya. Saya mimpi tadi malam bertemu dengan Tuhan, Allah, ya, misalnya, ya. Kata Tuhan, kamu sudah jadi orang soleh, udahlah nggak usah sholat 5 waktu lagi, ya. Kira-kira ini Tuhannya itu siapa itu tadi? Kira-kira? Ya setan, kan, ya. Nah ini, ya, jadi harus ada menafsirkan mimpi pun para sahabat, ya, dengan ilmunya, ya, tidak asal saja, ya. Dan jangan kalau orang awam, tadi malam saya mimpi ketemu Allah misalnya, ya. Kata Allah saya jangan sholat 5 waktu lagi, ya. Ini jadi dalil, ya. Wah, ente masih sholat cemen, masih sholat zuhur. Saya udah nggak sholat zuhur lagi, ya. Ya, itu nggak boleh, ya. Jadi di sini akan kita jelaskan satu per satu. Yang pertama apa tadi? Mimpi cita-cita yang tidak tercapai. Yang selanjutnya adalah al-ahlam al-hissiyah wa hiya wasilatul la syuriyah yastanu ala qalbatin fi a'makin na'im listimrar fin naum wa adamut ta'athur al-ihsas. Nah, ini hampir mirip dengan yang pertama, ya. Jadi ya ada mimpi yang suatu cita-cita di kehidupan nyata tidak tercapai tapi tercapai di mana? Di mimpi,
Tapi ada juga yang mimpi yang yang bunga tidur saja ya, ngalor ngidul lah ya, ngimpi apalah, ngimpi ini ya, yang bukan suatu ilham dari Allah, bukan juga dari setan. Jadi ini suatu hanya pergerakan otak saja ya. Jadi otak kan kalau kita tidur itu kan istirahatnya otak. Nah, itu hanya dalam mimpi tersebut. Nah, ini ya. Yang ketiga, al-ahlam ar-ramziyah wa hiya ta'mal ala tahqiqir raghabah maktubah fi a'makin nafs. Al-insanu dzalika ma yahdutsu ana wa la dribu Ibnu al-Murahik. Nah, ini hampir sama juga dengan yang pertama ya. Yang selanjutnya adalah ru'ya atau mimpi yang berdasarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ru'ya al-mu'min di sini ya. Orang yang beriman ya, seperti misalnya Nabi Yusuf alaihissalam. Waktu kecil Nabi Yusuf mimpinya gimana? Dalam surat Yusuf diabadikan, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li apa? Sajidin. Ya. Baba kata Nabi Yusuf. Babanya siapa? Hah? Siapa? Nabi Yakub ya. Saya ini Nabi Yusuf masih kecil, ya masih ya umuran SD lah mungkin ya. Saya tadi malam mimpi ya, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba 11 bintang ya, matahari wal qamar dan bulan li sajidin, nyembah kepada saya. Ya. Yang menarik, Nabi Yakub tahu tafsir mimpi tersebut. Ya. Nah, makanya tadi saya katakan ya, dalam dunia psikologi barat ini antipati ya berkaitan dengan mimpi. Nggak ada tuh, nggak ada jin dalil ya. Tapi dalam dunia psikologi Islam dibahas ya. Karena psikologi Islam rujukannya apa? Quran dan Sunnah. Sedangkan dalam Al-Quran ada nggak berkaitan dengan mimpi? Ada. Salah satunya mimpinya Nabi Yusuf. Nabi Ibrahim juga ada ya. Nanti akan kita coba detailkan juga ya. 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan ya. Dan Nabi Yakub sudah tahu ya, tafsir mimpi ini anak saya si Yusuf ya di kemudian hari akan menjadi orang terhormat, akan menjadi ya punya jabatan lah ya, orang terhormat lah ya, intinya gitu ya. Makanya kata Nabi Yakub apa? La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Nah, ini menarik ya. Hei, anakku Yusuf ya. Jangan kamu ceritain ke saudara-saudara kamu. Fayakidu laka kaida. Nanti kamu akan kena makar, hasad, dengki. Siapa tadi? Saudara-saudaranya ya. Kan kalau kita melihat sejarah Bani Israel itu kan keturunan Bani Israel itu siapa sih? Coba, saya coba tanya. Ya keturunan Nabi Yakub. 12 ini. 12 anak daripada Nabi Yakub. 11. Enggak, maksudnya 11 anak, 11 keturunan ya, 11 ibu kan ya. 1 ibu itu adalah Yusuf dan Benyamin. Ya. Jadi maksudnya 11 itu adalah 11 saudara tiri. Nah, bahasanya gitu ya. Kalau saudara kandung kan saudara kandung seibu dan sebapak siapa? Benyamin ya. Tapi saudara tiri ibu itu ada siapa tadi? 11 tadi ya. Nah, mereka itu 11 itu diibaratkan bintang ya. Syams matahari diibaratkan apa? Nabi Yakub. Qamar bulan diibaratkan apa? Orang tuanya, ibunya ya. Ternyata benar enggak tafsir mimpinya? Hada ta'wilu ru'yaya min qabl ya, kata Nabi Yusuf di kemudian hari ya. Ya baba, ini nih takwil mimpi yang dulu saya waktu kecil pernah cerita ke kamu ya. Hada ta'wilu ru'yaya min qabl. Ya. Maksudnya apa? Diceritakan kepada Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf mengatakan itu ketika sudah menjadi menteri keuangan. Nah, sekarang menteri keuangan siapa? Ya, yang viral kemana-mana ya. Ya, mudah-mudahan kita punya pemimpin yang soleh, amin ya. Nah ini ya, jadi menteri keuangan ya, dibawa semuanya
Ini kan dengan skenario. Kalau kita lihat dalam sejarahnya bagaimana Nabi Yusuf diceburin ke sumur, ya, lalu dipingit sama salah satu pejabat di Mesir, ya, lalu diajak berzina, ya, lalu dipenjarain, ya, keluar penjara jadi menteri, ya. Nah, ini kan siklus eh, kehidupan Nabi Yusuf itu atas bawah. Bawah itu apa? Sumur, ya. Dari sumur kemana? Ke rumah pejabat. Nah, naik lagi. Dari rumah pejabat kemana? Ke penjara, turun lagi. Dari penjara kemana? Eh? Jadi menteri. Nah, terkadang memang ada yang menafsirkan siklus kehidupan kita, ya, terkadang begini, naik turun. Itu suatu yang wajar, ya. Tapi kalau di atas terus nggak wajar, hati-hati. Kalau di bawah terus, nah, orang malas, orang malas, ya. Nah ini, ya. Hada ta'wilu ru'ya min qabl, kata siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Berarti coba mimpi Nabi Yusuf dulu dari Allah atau dari setan? Dari Allah. Bahkan di kemudian hari ketika Nabi Yusuf di penjara, siapa yang menakwilkan mimpinya kedua temannya? Inni ara fil manami inni ya'kulu tayru minhu, ini arani a'sir khamra, ya. Jadi satu orang itu saya bermimpi saya memeras khamr, khamr, ya, miras, ya. Satu lagi ini arani fawqa ra'si khubza ta'kulu minhu ta'kulu minhu tayr, ya. Jadi satu lagi saya bermimpi bawa roti, ya, lalu roti saya bawa di atas, lalu ada burung makan roti tersebut, ya. Ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Tapi sebelum Nabi Yusuf menakwilkan mimpi tersebut, nah itulah nilai-nilai dakwah disampaikan kepada dua orang ini. Ini taraktu millata abai Ibrahim, jadi saya meninggalkan agama-agama kemusyrikan, ya. Agama saya adalah agama tauhid, ya. Jadi memang wahyu, kan seorang nabi itu kan pasti mendapat wahyu, dan Nabi Yusuf mendapatkan wahyu ketika di penjara, ya. Makanya beliau sudah mulai mengenal Allah, ya. Jadi malaikat Jibril yang langsung datang kepada Nabi Yusuf, ya. Dan ketika sudah menjadi nabi, disebarkan nilai ketauhidan itu kepada dua teman yang satu sel, ya. Ya, jadi Nabi Yusuf sebelum itu memang dikenal bisa menafsirkan mimpi, ya. Kalau ada makanan, ya. Kenapa dua orang ini nanya kepada Nabi Yusuf? Karena Nabi Yusuf kadang kalau ada makanan, nanti akan datang makanan ini nih. Ya, ternyata benar, ya. Tahu dari mana, ya? Kalau saya mengatakan nanti bentar lagi datang gado-gado, ya. Kata istri, tahu dari mana? Iya, saya mesen pakai Grab, ya. Ya, kalau zaman sekarang, ya. Zaman dulu kan nggak ada Grab, nggak ada GoSend, nggak ada HP, ya. Jadi tahu Nabi Yusuf, ya. Jadi disitulah dua temannya itu meminta takwil mimpi daripada siapa? Dari siapa? Dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, orang pertama itu kan inni arani a'siru khamra. Jadi saya melihat dalam diri saya, mimpi saya melihat memeras khamr. Nah, ternyata ditakwilkan oleh Nabi Yusuf, kamu akan keluar dari penjara, ya. Dan kamu akan bertugas sebagai pembantu atau pelayan menghidangkan khamr, ke raja, ya. Kalau kamu, ya, kamu ini, ya, memang takwilnya kamu akan dibunuh, dieksekusi, disalib, ya, dan mayat kamu diinin sama burung gagak, ya, karena disalib, ya kan. Jadi mayatnya itu dibiarin, ya, bau dan lain-lain, akhirnya dimakan oleh burung pemakan bangkai. Gagak makan bangkai, ya. Salah satunya gagak, ya. Gagak dan burung-burung yang lainnya, ya. Nah, Nabi Yusuf berpesan kepada siapa yang akan bebas tadi, ya. Tolong ingetin saya, ya, di depan raja, ya. Saya ini terzalimi, ya. Saya ini difitnah sama para
para ibu-ibu mbak-mbak lah ya, bukan ibu-ibu ya. Saya difitnah oleh mbak-mbak ya sehingga saya masuk penjara ya. Ya, di kemudian hari kan Nabi Yusuf alaihissalam atau raja ya, itu kan bermimpi ya. Ini ara sab'a baqaratin simani ya'kulhunna sab'un ijaf ya. Saya mimpi kata raja melihat 7 sapi lah ya dimakan oleh 7 yang kurus. Wasaba sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat, dan 7 padi yang ada yang hijau dan ada juga yang tidak hijau ya. Terus habis itu ya ayyuhal malu aftuni fi ru'ya in kuntum lirru'ya ta'burun, kata raja ya. Coba takwil ini mimpi saya. In kuntum lirru'ya ta'burun, kalau kalian bisa menakwilkan mimpi. Nah, berarti dalam Al-Qur'an ada nggak yang sifatnya mimpi-mimpian? Ada, tapi harus kita pilih-pilih ya. Mana yang dari Allah, mana yang murni ilham dari Allah ya. Bahkan ada yang lebih dahsyat lagi, mimpi itu adalah wahyu. Nah, nanti akan saya ceritakan. Itu khusus untuk para nabi ya. Kadang wahyu itu memang turun lewat mimpi pada Rasulullah, pada Nabi. Nah, ini akan kita jelaskan ya satu persatu ya. Jadi yang pertama, mimpi itu kenyataan yang tidak tercapai. Ada yang hanya sekedar lewat saja ya. Ada juga mimpi ini ya, mimpi orang beriman, ya, bertekan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Nabi Yusuf alaihissalam ya. Nah, kita kembali kepada sang raja tadi ya. Ternyata kan teman satu selnya tadi, ingat, oh iya dulu saya punya teman di sel ya, di penjara ya. Dia adalah Nabi Yusuf alaihi salam ya. Udah kirim saya kepada Yusuf ya. Ketika diobrolin sama Nabi Yusuf, "Hei Yusuf, ingat nggak saya? Masih ingat nggak? Oh ente yang dulu gini-gini ya." Ini bahasa saya, bukan dari saya, bukan dari ini ya. Ya mungkin seperti itu ya. Jadi Yusuf tolong takwil ini, si raja memimpi seperti ini, seperti ini. Oh gitu, mimpinya ini takwilannya adalah akan datang masa 7 tahun, 7 tahun subur, 7 tahun paceklik. Nah, itu ya mimpinya gitu ya. Usul saya ya, ketika 7 tahun subur ya, hemat-hemat, heman-heman ya. Untuk apa? Untuk terjadinya 7 tahun paceklik ya. Kalau 7 tahun ketika subur boros-boros, 7 tahun ketika paceklik kelaparan, banyak yang meninggal ya. Ya, jadi seperti itu ya. Hanya si temannya tadi balik lagi ke raja. Ini saya dapat takwilannya dari teman saya yang di penjara. Oh ya, coba datengin dia. Ya, akhirnya di situ dengan skenario Allah Subhanahu wa taala dibebaskanlah Nabi Yusuf ya. Jadi ketika sebelum dibebaskan ya, coba tanya tuh ya, saya ini masuk penjara karena saya salah atau karena apa ya? Disitulah para mbak-mbak ya, mbak-mbak bersaksi ya. Jadi Nabi Yusuf di situ, mbak-mbak tersebut bersaksi, bahkan salah satunya adalah Siti Zulaikha yang di kemudian hari menjadi istrinya ya. Wa qad rawatuhu fasta'sam ya. Jadi saya yang goda dia beneran, fasta'sam, dan dia tidak tergoda, intinya gitu ya. Walaqad rawatuhu fasta'sam ya. Jadi disitulah terkuak siapa yang benar dan siapa yang salah ya. Kalau zaman sekarang nggak ada kayaknya Nabi Yusuf ya. Ada nggak zaman Nabi Yusuf zaman sekarang ya? Kalau namanya Yusuf banyak ya, tapi kalau akhlaknya kayak Nabi Yusuf ada nggak? Nah, nggak ada kayaknya. Bukan nggak ada ya, langka mungkin ya, langka ya. Kalau namanya Yusuf banyak ya, tetangga kita mungkin ada namanya Yusuf ya. Mudah-mudahan pemuda kita, generasi kita seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Amin ya robbal alamin ya. Nah, beliau menjadi menteri Menteri Keuangan ya, perbendaharaan ya. Ij'alni khazainil ard ya.
jadikan saya menteri keuangan. Ini hafizun alim, ya saya ya bisa lah ya, apa namanya, profesional lah insya Allah ya, kalau bahasa saya ya, profesional di bidang keuangan ini. Ternyata benar ya, 7 tahun masa kesuburan itu ditaruh di gudang ya. Ini kan ini berkait dunia apa, BMKG sebenarnya kan. Tapi lewat mimpi seorang raja. Kalau zaman sekarang kan kita tahu ya, nanti 3 hari kemudian akan ada hujan ya. Walaupun BMKG kita nggak bisa tuh sampai 7 tahun ke ini, itu apa namanya, tingkat errornya akan semakin tinggi. Paling bisa 1 tahun aja ya kan ya. Prediksi nanti 2026 akan ada paceklik 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan ya. 2007 mungkin akan hujan di bulan ini ya. Margin errornya semakin jauh akan semakin tinggi, ya kan? Kalau sekarang kita 2025, 7 tahun kemudian tuh 2000 berapa? 32. Apakah BMKG kita sudah punya prediksi bagaimana cuaca 2032? Kalau sudah ada pun, ya, error marginnya akan semakin tinggi daripada yang dekat. Karena apa? Karena sesuatu yang belum terjadi. Karena siklus ini kan kita sesuatu yang gaib, ya. Nah, inilah mimpi, terkadang ini adalah kunci daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui hal-hal yang gaib. Hal yang gaib itu bukan hanya saja yang tidak bisa kelihatan, tapi juga hal-hal yang gaib yang belum ter, ter apa ter, terjadi, ya. Karena belum terjadi, itu adalah hal yang gaib. Berarti mimpinya raja itu mimpi dari Allah atau dari setan? Dari Allah. Tapi kan rajanya kan bukan orang beriman. Nah, ini ya. Jadi mimpi itu ada yang memang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang yang dia walaupun tidak beriman, tapi ada juga yang sifatnya ilham, ya. Kalau kepada Nabi Yusuf karena dia orang soleh, ilham, ya. Tapi kepada raja sifatnya dia berarti kan hanya sekedar petunjuk ya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keimanan daripada si raja tersebut. Tapi saya ingin katakan skenario Allah untuk memviralkan seorang hamba Allah yang dinamakan Nabi Yusuf alaihi salam. Bayangkan kalau tidak ada mimpi kepada sang raja, viral nggak Nabi Yusuf? Hah? Itulah skenario Allah. Ya, salah satu skenario Allah memviralkan kebaikan, kenabian, kesolehan daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Di kemudian hari setelah 7 tahun masa apa tadi subur ya, masuklah ke dalam masa-masa paceklik ya. Nah, masa-masa paceklik ini kan karena Nabi Yusuf siasat keuangannya ditabung, apa bahasanya itu? Padi lah, gandum lah ya. Apalagi buah-buahan, tomat, cabai ya, kalau di Indonesia ya, ditaruh di gudang ya. Ketika 7 tahun itu dikeluarin dikit. Nah, ternyata benar ya. Ketika padi, gandum tidak bisa, kemarau namanya paceklik kan. Jadi kan dari kampung-kampung itu di Mesir ya, datang ke Mesir untuk mengambil bantuan langsung BLT. Nah, bahasanya BLT ya. Bansos ya, tapi nggak berbentuk uang ya. Nah, kalau bansos kita dapat bansos dibeliin rokok ya. Tapi kalau dulu berbentuk barang dagangannya. Nah, keluarga daripada Nabi Yakub dan anak-anaknya kan terkena ini juga kan ya, terkena imbas daripada paceklik tersebut. Makanya mereka ngirim anak yang paling besar sana pergi ke Mesir untuk ngambil bantuan ya. Nah, ketika ambil bantuan tersebut ada skenario dari Nabi Yusuf nggak dikenal ya, tapi diculik tuh Benyamin. Pada bulan lalu kita sudah membahas berkaitan dengan daya khayal ya. Daya khayal ini intinya semakin kita punya daya khayal yang tinggi dalam ya, baik secara dimensi tempat ataupun waktu ya, dan kita arahkan ke dalam konotasi yang positif ya, tentunya akan kita semakin cerdas, semakin jenius ya, semakin mengenal Allah ya. Makanya innama yakhsyallahu min ibadihil ulama ya. Semakin kita cerdas, semakin kita alim ya, dalam artian daya khayal tadi, semakin kita takut sama Allah ya. Lalu pada kesempatan ini juga kita sudah membahas berkaitan dengan konsep dasar daripada mimpi tadi ya.
Psikologi barat tidak ada tuh ya istilah misalnya mimpi, nggak dibahas ya. Karena mereka adalah eksperimental ya. Kalau mereka yang bahas itu emosional ya, sedih, senang ya. Bahkan ada al-amrad nafsiyah ya. Amrad nafsiyah itu istilah-istilah penyakit-penyakit hati, bukan penyakit-penyakit hati dalam kacamata psikologi Islam. Penyakit hati dalam psikologi Islam kan ya hasad, dengki, marah, ya, iri, ya kayak gitu-gitu. Tapi kalau amrod nafsiyah dalam psikologi barat bukan, ya. Misalnya sedih berlebih, ya, takut berlebih, ya, itu dibahas yang hal-hal seperti itu, ya. Jadi amrod nafsiyah itu berbeda dari kacamata psikologi barat dengan psikologi Islam. Tapi mana yang harus kita ambil? Dua-duanya ambil, ya. Terkadang penyakit-penyakit hasad, dengki kan ada kaitannya juga dengan takut berlebih, ya, sedih berlebih, ya. Karena memang mereka kalau psikologi barat bermain dengan persentase, ya, dengan nominal, ya. Misalnya titik nol, ya. Makanya namanya riset itu kan bermain angka, ya, bermain angka, ya. Nol plus atau 0,1, 0,5 ya. Error margin dalam dunia psikologi itu 0,5 masih mending. 0,5 betul ya. Tapi kalau dunia engineering atau bahkan dunia kedokteran itu 0,1 ya. Artinya dalam 100 kali terbang misalnya ya, nggak boleh salah lebih daripada satu ya. PJ Habibie misalnya, Pak Prof Habibie kalau ini. Tapi kalau dalam dunia psikologi memang marginnya atau madaratnya itu tidak separah engineering atau kedokteran ya. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, kita sudahi. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.